الله يا رسول الله، الله يا حبيب الله، الله يا رسول. Suhudun ya, suhud itu berarti menyatakan dengan kenyataannya. Yang kedua, karomah imam, mengikuti, menuruti akan suruhan Allah Ta'ala dan menjauhi segala larangan dan terperdaya. Jadi namanya kadang-kadang amal itu mengerjakan perintah Tuhan, menjauhi larangannya. Nah, itu baik ya. Maka siapa dianugerahi akan keduanya, kemudian maka dijadikan dirinya, jadi dirinya itu akan yang lain daripada keduanya, maka yaitu hamba yang sangat gagah, ya, gagah pada sangat itu berdosa, pembohong, lagi mempunyai kesalahan pada ilmu dan amal dengan sebab meninggalkan yang batal serta orang yang beroleh kemuliaan dengan duduk di hadapan raja. Nah, atas sifatnya yang dikeretoi, kemudian maka ia dijadikan akan dirinya itu ingin agar jalannya itu kembali. Jadi ada seorang namanya satu karomah, kan dia pegawai di radio itu kan lama, ya. Nah, boleh dapat gaji maka ditanggung, tetapi dia berkeinginan nak tukar gembala, apa itu nyatikan kambing. Dia pada dia termakna itu daripada dia dapat raja tadi, ya. Nah, ya. Dia datang dan dibuatkan akan tempatnya yang digeledahi oleh raja tadi. Nah, ini itu yang tempat kedudukan yang di raja tadi, dia sudah membuat tadi. Aku lemah kepala kambing, jadi dibuang oleh raja tempat dia tidur, tempat dia duduk dibuangi. Ya, nah, ya. Jadi bermula tiap-tiap karomah yang tiada menyertai akan dia itu keredoan daripada Allah SWT. Jadi jangan mudah terima karomah itu kalau belum diridhoi Tuhan. Nah ini, ya, ialah belum keredoan dari Allah, maka yang mempunyai itu adalah istidrak. Nah, istidrak itu jadi satu karomah pendapat yang tidak diridhoi Tuhan. Itu ada di zaman dulu, di zaman pada Wali Songo, dan ada orang yang di luar agama, ada berlebihan. Jadi katanya itu namanya imam apa namanya yang itu dapat karomah dari itu daripada Islam, ya. Jadi namanya Islam itu dia ada Imam Maduk itu namanya, Imam Maduk itu namanya, yang namanya jadi seorang Islam ini dapat karomah. Coba kata apa namanya orang yang di luar Islam ini nak puji dia kan, ya, apa dia yakinnya, ya kan dia ada pula orang namanya di luar Islam itu ada pula kelebihan. Jadi pada waktu itu orang namanya di luar Islam tadi dia pergi ke gunung, nanamkan, ditanamnya ini angcolana
angsa betino. Ya, maka ditanya, ya, tanya kepada imam tadi, jawabnya, nggak tahunya, apanya, apalah yang kau tanam tadi, kami bilang di luar Islam. Tanya, itu nago lanang, nago betino, ya, nah ini bohong. Coba saksikan. Kalau disaksikan, iya nih ya. Nago lanang, nago betino. Nah, itu apa? Itu maka kehendak daripada Allah SWT. Omongan dia ini tidak meleset. Padahal ditanamkan oleh tujuan Islam tadi, ya, nah itu istidrak menurut paham dia. Ya, jadi nago lanang, itu namanya angsa lanang, untuk tino. Cuma disebutkan oleh si imam tadi, nago lanang, nago tino. Nah, gitu, coba buktikan. Kalau mereka ngomong iya nih ya, nah, ngapa itu berapa ini? Jangan bukan Islam tadi, namanya kata yang percaya dengan dia tuh lah. Ya, nah itu. Jadi maka si imam tadi, oleh karena dikehendak Allah tadi, ya omongan itu dituruti, maka jadi. Nah, itu namanya terutama. Jadi orang yang istidrak ini dimerasakan dia yang lebih pintar, dia yang lebih tahu. Ya, artinya boleh. Hati memang yang ditanya sebenarnya, tetapi oleh karenanya bukan Islam, dia yang nanamkannya. Yang itu Tuhan yang bukan lanang betino, nago lanang, nago betino. Macam iya nih ya. Aduh karmanya. Jadi ini artinya mau orang yang istidrak ini arti terperdaya, ya, terperdaya sebagian atau beroleh kebinasaan dan kerugian. Ya, terperdaya, kebinasaan dan dapat dia kerugian. Ya. Maka ada pula kata Sayyidil Abul Abbas Al-Marasi radhiyallahu anhu, bukannya sya'nun atau kelakuan karomah itu orang yang digulung baginya itu bumi, gulung bumi, maka tiba-tiba ia itu di Mekah. Ya. Nah, ya. Jadi ada yang digulung bumi, nanti yang timbul di Mekah. Ya. Ya. Atau yang lain daripada segala negeri hanya lebih besar daripada berjalan atas air dan terbang di daratan. Maka kata Abu Yazid, jadi ada yang mengatakan bahwa orang itu namanya besar, yang ada yang pacak berjalan di air, ada yang pacak terbang di udara. Macam tadi karena apa? Ya, nah, itu kalau kita lihat daerah enggak berjalan di udara itu tuh ya burung tiap hari itu berjalan. Ya, nah, ini kita daerah. Nah, jadi pernah di Palembang itu muda-mudi, ya, muda-mudi kepada orang yang ngerti berilmu tadi itu kebatinan, tapi dia seperti ya hebat ilmu orang itu, ngapunya baca namanya terbang itu senjata terbang. Jadi bukan kau cerita kawan ada yang kau terjemah apa itu ujung dah utara. Itu bohong kalau itu. Ya. Nah, saya pernah jadi penasaran itu namanya
yang disebutnya dulu artinya ada yang di daerah Tanjung Batu. Satu melakukan karomah itu orang yang digulung daripadanya segala sifat hawa nafsunya, maka tiba-tiba ia sampai kepada Tuhan. Nah, itu baru karomah yang sebenarnya. Kalau seorang digulung, nah temponya ada di Mekah, belum bukan itu. Nah, jadi orang yang digulung tadi, orang yang digulung di bumi, nah dia tadi bertemu kepada dibuangi hawa nafsu, maka dia tiba-tiba sampai kepada Tuhan. Ya, bukan digulung-gulung, ya, bukan digulung-gulung ini karena dia berubah tadi, ya, oleh karena dia nak ketemu dengan Tuhan. Memang itu ketemu dengan Tuhan, ya. Nah, iya. Sebenarnya itu sama kita ketemu gitu ya. Ya bang tadi lah ketemu ini kamu kadang-kadang nyadari apa kau ngomong dunia ini mana ketemu? Ya, nah ketemu bukan dah ketemu. Hai. Maka telah disebutkan orang pada hadis Sahal Ibn Abdullah radhiyallahu ini ya, hati namanya disebutkan oleh Sahal ya. Ini dia nyebutkan ini ya. Nah dia nyebut ngajak tubuh ini aku bacakan ini bukan kau dengar baik ya. Nah ya apa tentunya Abdullah tadi akan beberapa tanda dan karomah yang menyalahi adat, maka katanya radhiyallahu apa yang tanda dan karomah yang menyalahi adat itu, yaitu suatu hilang pada waktunya, tetapi karomah yang amat besar itu yaitu menggantikan Allah Ta'ala perangainya yang jahat dengan perangai yang dirimu itu berangai kemudian. Itu namanya karomah yang sebenarnya tadi ya. Kalau nama karomah tadi ada hilang wajah dapat ya. Nah seperti satu contoh ya, umpamanya kita memasukkan tangan kosong, masuk tangan kosong, kapan dibelokkan ada apa-apa ya, ada apa-apa. Nah dia karomah kan karomah, tapi belum yang baik mana masuk tangan kosong, keluarnya kosong. Tidak bohong dah. Nah, iya tidak bohong. Ya. Masuk ke tangan kosong, baliknya ada apa-apa. Ya. Nah. Oh ya, hebat ya. Bukan hebat bukan. Mudi kali. Ya. Nah, kita percaya itu. Iya. Orang yang tangan kosong balik, masuk dan kantongnya kosong, keluarnya kosong. Nah itu yang benarnya. Asli. Ya, itu karomah yang sebenarnya. Nah ya, jadi inilah masalah karomah ini. Jadinya yang karomah yang sebenarnya adalah perangai yang jahat akan dirubahkan oleh Allah perangai kemudian. Itu yang sebenarnya. Ya. Dan kata daripada segala masyayikh atau segala guru, jangan heran kamu daripada orang yang tiada
tiada menghantarkan di dalam jubahnya akan sesuatu, maka dimasukkannya akan tangannya kepada jubahnya yang keluar daripada itu, ialah itu dengan tiap-tiap barang yang digendakinya. Ya, memang itu ya. Ada yang namanya digendaki, masuk ke tangan tadi, hanya ada apa-apa orang penting kemudian katanya, baik ada duku. Ya, kalau ada duku. Jaya loh, ya. Nah, ini. Nah, tadi yang baik tadi, perangainya yang jahat akan diganti perangainya. Nah itu satu karma yang terletak. Ya, digendaki tapi herankah oleh kamu daripada orang yang menghantarkan di dalam jubahnya akan sesuatu, maka dimasukkan tangannya itu ke dalam jubahnya itu, maka tidak dapat akannya, maka tiada berolehnya. Nah, yang mana yang karmanya? Nah, jadi dikatakan orang bagi Abi Muhammad Al-Muntasi radhiyallahu anhu bahwasanya si fulan berjalan ya di atas air, maka katanya hamba yang didatangkan akan dia oleh Allah Ta'ala pada menyalahi hawa nafsu, ya, yaitu terlebih besar daripada berjalan atas air. Guru memang baca ahli segalanya ini itu punya ilmu kepimpinan. Nah, kapan dia misalnya berjalan, dia dijumpai anak Pak Kiai, tolong aku di rumahku itu antara bini sakit. Aku nengok Kiai ini agar minta tunjukkan. Ya, apa sakit ini bahwasanya tak obati. Lanjutlah. Jadi dia berangkat, kapan lain kali tahu dia dulu ada di rumah. Nah, itu namanya itu ada kiai yang ada tadi dia ngomong. Dapat namanya dia tadi kalau juga ini sampai yang tadi yang sejak daripada terbang tadi. Bukan kamu itu dulu ada di kamu, apa pun cerita baik. Dia itu mesakkan itu baik, ya. Aku ni dah juga belajar ini memang buyang. Kenapa? Ya. Kamu tu belajar kepada guru yang baca ya. Baca taruhlah lembaga senjata. Kamu belajar apa tidak? Aku tidak buyang kamu. Ya. Mana aku model itu, guru itu. Aku baca mulu. Guru baca lembaga senjata, aku baca mulu. Karena guru udah baca, aku udah baca mulu. Iya. Nah, nyumbangkan gurunya lebih tadi. Jadi itu untuk aku ini ada tak kamu yang itu kamu janda nih, guru baca cuma janda kamu dah dapat mudah. Jadi inilah makanya juga jangan ngomongkan guru itu kita ini, tapi kemana? Nah itu bahaya. Nah, jadi masih banyak kita dah baca, nanti guru dia baca mulu. Nah, jadi inilah makanya ya saya terus lagi bahwasanya orang Abi Muhammad Muntasi radhiyallahu anhu tadi itu mencerita macam kita macam cerita wong. Dan dia baik macam cerita pun nak baca mulu. Iya. Nah ini cara. Nah nama itu nak usaha itu baca.
aku banyak, kamu nggak dapat. Nah, ya, itu maksud aku. Jadi bahwasanya ialah si Fulan berjalan dia di atas air, maka katanya radhiyallahu, hamba yang ditetapkan akan dia oleh Allah pada menyalahi hawa nafsu tadi, maka yaitu terlebih besar daripada berjalan atas air dan terbang di udara. Nah, ya. Kata Abu Yazid radhiyallahu anhu, jikalau bahwasanya seorang lagi menghampirkan ia akan si Fulan atas air dan duduk bersila di udara, maka janganlah terpedaya kamu, jangan terpedaya kamu dengan dia hingga engkau tilik betapa kamu yang dapat akan dia daripada mengerjakan suruhan Allah dan menjauhi larangannya. Jadi maksud ini jangan kita ngomongkan cerita-cerita ngomong. Nah, ini cerita teman-teman mano. Ya. Nah, jadi kalau cerita tersebut tidak dapat, nanti pada cerita ini temu itu mendengar cerita wae. Ya. Nah, maka kata orang baginya yakni Abu Yazid sebelah si Fulan ini dikata orang bahwasanya lalu ia di dalam semalam ke Mekah, maka katanya radhiyallahu, syaitan itu lalu ia di dalam satu ladzor sekejap mata orang jalan semalam ke Mekah. Dan setan itu sekejap mata datang dia. Nah, jadi cerita yang nyeritakan uang tadinya. Oh, kalau si Anu itu dia berjalan nanti ke Mekah itu semalam itu datang pagi besok kali. Oh, jangan tuh ada bulu daerah Dino ngapo setan itu cuma semenit datang. Setan. Ayo, ya. Jadi lesu uang kita. Kalah gitu. Ya, nah, ya. Lesu ada di sekejap mata itu. Setan sekejap mata datang. Itu semalam ya. Dari maghrib ke maghrib itu sekejap mata ya. Padahal itu di dalam laknat Allah SWT. Ya, pada setan itu laknat Tuhan. Ini baca ganjang jalan itu ya. Tuh berarti to'at cuma semalam. Nah, masih hebat orang nanti kafir ini lagi. Dan kata orang baginya bahwasanya si Fulan berjalan ia atas air, maka katanya radhiyallahu, ia ikan itu di dalam air, bukan berjalan di air, dalam air. Kamu jalan di air baik, dan ikan itu terima terus selama-lama dalam air, bukan berjalan baik. Nah, bagi kita cuma ada bandingan ya. Nah, sejak itulah makanya ikan dalam air itulah seperti contoh kita yang hati untuk Tuhan. Dalam air kemana-mana untuk air itu dia nak ngelulu air. Nama terbuatlah kulit kiri Tuhan itulah, tapi nak ngelulu Tuhan. Nah, masih belum dapat itu. Nah, belum dapat. Nah, cetok itu sebenarnya memang bukti kan.
Jadi ada yang dapat itu memang dia begitu. Nah, ada yang tertunjuk kalau kamu dapat ketemu dengan Tuhan dia menganu. Temu dewe kamu. Nah, bacanya ditegang. Kamu nak bertemu. Iya. Kamu belum bertemu, nak tanya dengan aku. Iya. Nah, mana penunjuknya kau tahu tak? Banyak kamu. Ya sebenarnya memang ini rasio tak boleh kita bukakan. Yang ini tadi artinya itu bukan murid tapi dia pecahnya itu apa itu menggunakannya. Jadi menganonya. Ini punya sekarang kami ini terlalu teriak ahli ibadah. Ahli ibadat ini terus bayang terus 5 waktu terus ya jadi jangan ada tahu itu nah juga yang kan mereka kamu tidak tahu ya nah, jadi mana nah, apa ini kata orang tadi rombongan bagi kita orang belajar tauhid dia tahu Tuhan nanti masuk surga. Kami ini sembahyang tidak tahu Tuhan, tidak kau juga. Nah, kita dalam dunia ini ya tidak katik lainnya langsung ujinya. Kalau pelajaran kami yang diketahui tadi nak bertemu dengan Allah. Nah, alhamdulillah dituntut bertemu. Ujian bertemu. Jadi kemana? Tidak tunjukkan lagi. Kau tak tunjukkan baik. Tahu tak? Aku banyak duduk. Kau tak tahu. Boleh baik. Masuk surga dengan dah itu urusan Tuhan. Tanya dewek ke Tuhan itu kemana? Kemana kami semayang masuk apa tidak surga? Kiranya tidak masuk kemana kau? Berhenti aku. Berhenti. Nah ini kami kamu. Ada masalah gorong. Nah, jadi kamu ini yang mau, bukan Tuhan. Nah, jadilah bahwa dikatakan bahwa dunia itu herankah engkau akan yang demikian itu. Nah, jadi ada cipulan katanya orang hatinya ialah ini berjalannya tertair, ya kata jawabnya, ya ikan itu bukan berjalan main nih hati. Nah, jawabnya, baca lagi di depan. Dan kata anak Junaidah radhiyallahu anha dinding segala hati orang yang khawat namanya apa? Yaitu tertentu dan melihat segala nikmat lezat. Ya, nah, jadi makanya tadi tertindih ya. Kata dari imam tadi Imam Junaid bahwasanya orang yang tertindih hati itu orang yang khawat ini ialah tertentu di dalam melihat segala nikmat yang lezat. Nikmat dari dalam dunia yang lezat belum itu ya lagi kamu urung jadi kamu terdiri dengan dianugerahi dan diam kemudian karomah. Jadi mengulang karomah ya pada ahlullah ahlullah dan terlebih abdul daripada segala karomah.
akan itu yaitu maknawi. Ya. Apa maksudnya? Makrifat akan Allah Ta'ala dan kasih akan Dia dan membesarkan Dia dan malu daripadanya dan takut akan Dia dan mensegerakan akan mengerjakan segala suruhan dan menjauhi segala yaitu yang dilarang. Nah,